Jadi menikah itu adalah tentang kesiapan, bukan karena kesepian. Bukan karena pengen keluar dari mana, dari rumah, dan lain sebagainya. Perlu siap dulu. Tapi kalau udah nikah nih ya, biasanya suami dan istri itu jadi udah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari dalam pernikahan. Jadi itu udah nggak ada spark-spark lagi, memang nggak ada. Terus tapi kasihnya jadi berkurang. Kita fall in love ya. Tapi kalau Iya. menikah, kita udah harus grow in love. Shalom way out, apa kabar semuanya? Seneng banget Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo bisa kembali lagi nemenin teman-teman semua di rumah yang juga kita akan bahas materi yang seru pastinya di Way Out. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan langsung aja di sini nih kasih pertanyaan seputar apa yang kalian gumulin, apa yang sebenarnya ada di hati kita tapi kita nggak bisa keluarin, boleh langsung ditanyain ke sini. Mungkin malu untuk bertanya di gereja masing-masing, bisa tanya di sini juga. Oke, apa kabar Marsha? Baik sekali, Sinta. Kamu formal sekali ya. Iya dong. Iya, sayang. Iya, jadi hari ini kita pasti bahas dengan tema yang seru pastinya yang relate dengan kehidupan Ya. sehari-hari kita ya kan. Nah, tema hari ini adalah kehidupan setelah menikah. Wih, kayak kita. Wah, kamu kaget nggak kehidupan setelah menikah sama aku? Ada Ah. tersyok-syok nggak? Lumayan kan, tapi waktu pacaran kan kita tetap terus saling mengenal kan, Oh jadi iya, shock-shock iya, iya. bangetnya nggak yang banget-banget lah ya. Terus, iya, iya. nah masihkah seturut dengan firman Tuhan? Karena mungkin waktu pemberkatan atau sebelum pernikahan kan kita ada yang namanya bimbingan pranikah Ya. gitu-gitu kan. Nah itu tuh pasti dikasih tahu value-value pernikahan, firman Tuhan seperti apa Ya. dalam pernikahan, bla 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 bla. Itu kan lagi anget-angetnya tuh. Nah Ya. kadang-kadang seturut perjalanannya pernikahan tuh suka agak jadi melenceng-melenceng sedikit, kalau Ya. enggak kompromi dan segala macam. Nah ini temanya adalah kehidupan setelah menikah, masihkah seturut dengan firman Tuhan? Iya, Gitu. soalnya selama perjalanan kan kadang kita kayak egonya, pride-nya muncul tuh. Iya. Lalu mulai kasih kita kayak terbatas, Iya. kasih kita kayak transaksional. Udah gitu kadang lupa ya kan apa yang dijanji nikah, Iya. lupa tengah-tengah tuh. Iya. Makanya teman-teman sebelum menikah penting sekali untuk teman-teman ikut yang namanya bimbingan pranikah Betul. di gereja masing-masing. Supaya kita tahu peran masing-masing dan juga tugas dan tanggung jawab dari suami atau juga istri. Dan penting Benar. banget karena sekali lagi kasihnya manusia itu sangat amat transaksional. Benar. Kalau kamu begitu, aku bisa lebih dari itu. Gitu Karena ya. apalagi kalau udah nikah nih ya, biasanya suami dan istri itu jadi udah terbiasa dengan kehidupan sehari-hari dalam pernikahan. Jadi itu udah nggak ada spark-spark lagi, memang nggak ada. Terus tapi kasihnya jadi berkurang. Karena ya biasalah ini istri gue, ini suami gue gitu kan. Lama-lama Iya, jadi iya. terbiasa dan lama-lama mungkin jadinya rasanya hilang gitu. Karena ya kalau kan? pacaran yang namanya kita fall in love ya. Tapi kalau Iya. menikah kita udah harus grow in love. Jadi udah Sedap. bukan lagi fall-fallan nih karena udah gak ada setrum-setruman. Kalau waktu Iya. pacaran gimana? Coba sebentar. Seneng sekali. Tapi kalau udah nikah, oh Tuhan Yesus Kesenggol dikit aja, tolong. kamu gimana sih jalannya lihat-lihat dong. Iya, gitu kan. setruman-setruman udah gak ada. Coba pegang tangan aku ya. Tuh, udah gak ada setruman, tapi ya kita harus grow in love. Oke, langsung aja nah, kita ini ya, aku mau pertanyaannya. bahas mungkin setelah menikah ini ada pertanyaan yang emang sebenarnya mau langsung dibahas sih karena Ya. ada kebiasaan yang jadi aneh sebenarnya di kehidupan pernikahan ini nih. Halo way out, halo. Gue seorang wanita yang baru aja menikah. Oke, belakangan gue baru tahu kalau suami gue tuh punya fetish aneh, yaitu suka mencium bau badan gue dengan waktu yang cukup lama. Hah? Iya. Gitu ya. Menurut Pastor, fetish hal yang wajar nggak sih jika dikaitkan dengan ajaran agama Kristen? Mungkin ini sebenarnya waktu nikah dia tuh nggak tahu kan kebiasaan suaminya tuh seperti apa. Karena belum nikah Belum ya. nikah dan itu nggak mungkin suaminya nggak bilang kali mungkin. Masih ada yang disembunyikan Iya kali nggak ya. bilang, terus tiba-tiba pas setelah menikah gitu baru kelihatan tuh suka nyium bau badan istrinya. Iya, kalau mau jalan kamu nggak usah pakai deodoran lah, biar bau. Aku senang cium bau kamu. Nah itu tuh gimana Tuhan. sebenarnya menurut ajaran Kristen tuh aneh nggak sih gitu? Gimana? Iya, kalau aku lihat dalam keluarga ya pasti ada beberapa orang yang punya apa ya, itu fetishnya masing-masing ya. Aku ingat papaku dulu suka tuh? taruh tangannya di
diselipin lah pokoknya, biar pas dia buka tangannya ini Selipin di keram. bawah apa gitu Iya, ya? bawa bantal atau bawa Oh, apa, biar? biar kalau dia selesai gini, aduh aduh aduh, nah itu bikin dia seneng gitu. Oh gitu ya? Iya, ada beberapa fetish yang mungkin setiap orang beda-beda. Nah, Oke. kebetulan fetishnya suamimu ini cium badan kamu gitu ya, bau banget, nikmat. Tapi Aduh. aku rasa ya yang perlu kita manage adalah tentang kenapa kamu nih suaminya nih, kenapa suaminya kok punya fetish yang kayaknya nggak bisa hilangkan. Tapi aku rasa bisa diobrolin sih Bisa sebetulnya. diobrolin dan bisa Diobrolin, ya? tanya kenapa kok kayak Iya. begitu, kok kamu seneng banget. Siapa tahu ada trauma-trauma atau siapa tahu ada latar belakang yang membuat dia melakukan seperti itu. Atau yang bahaya adalah ketika fetish itu nggak bisa di-manage. Jadinya itu jadi keterikatan. Ya. Sehingga kalau kamu nggak komunikasikan sama suamimu, ujung-ujungnya nanti suamimu akan ngerasa nggak diterima, merasa kamu nolak dia. Nah ini yang harus sebetulnya kita obrolin dari suami sama istri. Karena penting banget, pernikahan tidak menjamin orang itu akan mencari penerimaan di luar. Kadang di dalam nggak diterima, kadang mereka mencari penerimaan di luar. Itu sebabnya terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya. Nah perlu disadari, apa sih kenapa kamu fetish itu tuh gara-gara apa? Nah perlu kamu tanya sama suami, kan udah jadi suami istri ya, tanya aja. Kalau risih yang apa Pak? Ngomong aja, kan kamu istrinya. Jadi komunikasi itu yang harusnya bisa sih sebetulnya. Ya. Nah kalau misalnya dalam firman Tuhan juga, firman Tuhan nggak ngomong secara spesifik tentang ini, tapi tentang berhalanya itu, fetishnya atau keterikatannya itu yang firman Tuhan omongin. Nah, jangan-jangan fetish itu saking mengikat dia, itu jadi sebuah berhala, jadi keterikatan. Sehingga kalau dia nggak dapat di kamu, dia cari di tempat yang lain. Nah, itu yang salah. Dia ciumin bau-bau orang. Aroma yang lain. Aduh, Jadi iya, diobrolin harus aja diobrolin. ya sebenarnya, kalau misalnya memang kamu nggak nyaman bisa dikomunikasikan dengan baik, intinya gitu ya. Dalam sebuah pernikahan intinya adalah yang terpenting adalah komunikasi gitu. Ya, oke, terima kasih. Semangat ya. Semangat. Ya, oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, bagus. Hai Kak Sinta dan Kak Marsha, halo. Gue baru beberapa bulan ini menjalani pernikahan dengan pasangan. Belakangan suami baru ketahuan sifat aslinya kalau dia suka lempar barang kalau sedang marah. Padahal di luar sifatnya itu, suami aku orang yang lembut dan taat dengan ajaran firman Tuhan. Aku pernah tanya baik-baik tentang sifatnya itu. Katanya sifat itu muncul karena trauma akan masa kecil, di mana papanya juga melakukan hal yang sama saat ia kecil. Apakah yang harus saya lakukan untuk menghilangkan traumanya? Mohon advice-nya. Nah ini sebenarnya terjadi juga sih di kehidupan pernikahan. Maksudnya gini, rajin ke gereja, terus kayak rajin komsel, rajin segala macam, tapi mungkin di kehidupan pernikahan punya kayak trauma-trauma yang belum bisa dihilangkan kayak tadi itu. Kayak misalnya lempar-lempar barang atau misalnya ngomong kasar, itu termasuk sih menurutku. Kayak di gereja misalnya atau di lingkungan luar dia bisa mengontrol dirinya, tapi sedangkan di kehidupan rumah tangganya yang which is mungkin inner circle-nya dia nggak bisa mengontrol itu gitu. Nah itu mohon advice-nya nih, apalagi sampai lempar-lempar barang, apalagi kalau misalnya udah punya anak, itu kan bahaya banget sebenarnya. Ya, aku sih bersyukurnya, puji Tuhannya kalau dia udah mau jujur sama kamu ya. Dia mau jujur kalau iya ini gara-gara trauma, gara-gara orang tuaku dulu seperti itu. Nah di situ kita bisa melihat bahwa ini terjadi karena perlakuan dari orang lain, yaitu dari pihak luar. Dalam hal ini, dalam keluarganya dia, papanya atau mamanya yang suka lempar-lempar, sehingga itu masuk ke dalam dirinya dia, itu yang menjadi makanannya sehari-hari, sehingga trauma itu muncul. Gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita gali tentang rasa traumanya ini, kenapa gitu, sakit hatinya ini, dia pasti sakit hati. Nah, aku tahu bahwa ada sesuatu yang dia cari tapi dia nggak dapat di keluarga, sehingga dia takut dan terjadilah di keluarga yang sekarang dia nikah sama istrinya itu. Nah, aku membacain di Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 2, firman Tuhan bilang begini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Di sini dikatakan bahwa ketika kita nggak mendapatkan keinginan, kadang itu menjadi marah kitanya. Dan itu yang terjadi ketika kita marah, lempar barang, berkelahi, bertengkar. Ada sesuatu yang kita nggak terima. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak diterima
dari suami kamu yang dia pengen. Mungkin penerimaan. Penerimaan dari keluarga, ternyata dari dulu dia ngerasa tidak diterima karena dilempar barang dan lain sebagainya. Ada kemarahan di dalam hatinya, itu yang membuat dia nggak bisa lupa akan hal itu. Nah, sepertinya kamu dan suami sih harus berusaha untuk bantu dia untuk menggali apa yang ada di dalam hatinya, sakit Iya. hatinya, dan juga minta dia untuk yuk kita bisa saling Iya, iya. mendoakan, saling menguatkan, dan ajak dia untuk bisa mengampuni orang tuanya. Iya. Sehingga kita selesaikan dulu traumanya nih. Benar. Kalau traumanya udah bisa diselesaikan, maka aku percaya itu akan menyelesaikan semuanya. Iya, memang harus mengampuni dulu sih ya. Mengampuni, Jadi iya, iya. makanya kita tuh jadi bisa go forward gitu, move on dari yang dulu trauma-trauma tersebut. Karena kalau kita nggak memutuskan untuk mengampuni, terus kayak mengasihi lebih lagi, itu nggak akan bisa pulih sih menurut aku. Dan keputusan sang suami untuk mau melepaskan keterikatan itu kayak tadi, lempar-lempar barang dan segala macam. Dan yang penting kalian punya mentor juga di gereja juga untuk konsultasi, konseling dan sebagainya, didoakan bareng-bareng. Itu penting sih gitu Iya. ya. Makanya kita perlu gali, siapa tahu ada berhala juga. Siapa Iya. tahu itu adalah penerimaan dari suami kamu. Sehingga ketika dia ngerasa nggak diterima, dia ngerasa seakan dia di rumah yang dulu. Iya, benar. Sehingga dia marah-marah, banting barang, dan segala macam. Nah, untuk kita yang mencari penerimaan, penerimaan itu penting. Tapi dari mana kita mendapatkan penerimaan? Apakah dari perkataan orang lain? Apakah dari perlakuan orang lain? Ada orang yang marah gara-gara dia bilang, dia sih kak, omongannya sama aku nih. Itu kan membuat aku sakit hati. Perlakuan dia sih kak, dalam hidup aku nih, itu membuat aku sakit hati. Harga diri aku tuh diinjak-injak dan lain sebagainya. Nah, tapi kita melihat bahwa penerimaan kita tuh bukan didapat dari perkataan dan perlakuan orang lain. Kita harus tanya, oh jadi penerimaan kamu dapat dari perkataan orang lain. Oh jadi penerimaan kamu didapat dari perlakuan orang lain, bukan dari Tuhan. Nah ini yang perlu kita tekankan dalam hidup kita. Kita penerimaan dapat dari siapa sih? Dari Tuhan. Yang pasti Tuhan Yesus mendapatkan penolakan yang besar oleh ciptaannya, dicaci, dimaki, bahkan disalib. Supaya apa? Supaya kita semua mendapatkan penerimaan yang besar dari Tuhan. So aku percaya itu yang harus kita lihat, bahwa penerimaan kita datang dari Tuhan. Sehingga kita merasa utuh. Ketika kita tahu orang lain pasti akan ngelakuin hal-hal yang mungkin gak adil, yang membuat kita kayaknya gak diterima. Tapi kamu tuh udah diterima sama Tuhan. Ya. Dan aku percaya itu yang bisa menguatkan kita sebetulnya. Iya betul banget. Jadi ya tetap usahakan sih menurut aku ya. Ya. Kita nggak bisa terus kayak terlena di situasi itu, tapi memang diusahakan untuk sembuh, diusahakan untuk keluar dari zona itu. Karena kadang-kadang kalau kita tetap iya dia begini, kita tetap terus kayak memaklumi tadi yang berhala segala macam itu yang bertahta, itu akan malah makin merajalela gitu loh. Ya. Jadi kita harus tetap usahakan, memang nggak nyaman kayak melawan itu semua, tapi tetap harus diusahakan sih. Iya. Kalaupun itu ya konseling aja, Iya. konseling sama gembalamu, konseling sama Ya. mentormu, siapapun juga. Betul. Nah, ini ngomongin soal marriage lagi yang menurut aku penting juga, Ya. soal keuangan. Oh iya. Nah, pernikahan itu kan kadang-kadang banyak yang tiba-tiba berpisah, itu juga Ya. karena finansial. Ya. Terus tiba-tiba berantem, itu ribut karena keuangan gitu kan. Kayak misalnya pendapatan sekian, ini sekian, terus nggak transparan apalagi. Ya. Nah itu tuh yang membuat kerikil-kerikil di pernikahan sebenarnya. Ya. Salah satunya adalah keuangan. Karena aku pernah punya beberapa teman yang memang masalahnya di finansial, keuangan. Jadi itu yang bikin jadi cekcok gitu loh istilahnya rumah tangga. Nah ini ada pertanyaan juga yang mungkin dialami sama banyak teman-teman way out di rumah nih ya. Halo way out, halo, suamiku merupakan karyawan tetap di sebuah perusahaan. Ya. Dengan pendapatan yang bisa dibilang lumayan stabil untuk mencukupi hidup sehari-hari. Namun di balik itu belum lama ini aku diam-diam tahu kalau suamiku ternyata tidak jujur mengenai uang bulanan yang diberikan ke keluarganya. Jadi suaminya nggak jujur kalau dia ngasih ke orang tuanya mungkin. Nah Ya. dia nggak transparan ke aku mengenai biaya yang dia keluarkan untuk keluarganya. Karena itu juga suamiku jadi jarang memberikan persepuluhan di gereja. Ya. Menurut pastor tindakan apa yang harus dilakukan? Dibahas lagi sih, diomongin lagi, komunikasiin lagi ya. Nah, dalam pernikahan, waktu kita menikah tuh kita menjadi satu semuanya. Satu daging dan keuangan juga menjadi satu. Semuanya jadi satu. Aku
berdoa supaya teman-teman semua melihat ini dengan bijaksana. Karena keuangan dalam keluarga tuh udah nggak bisa dipisah lagi. Makanya dalam kekristenan waktu aku mau menikah sama Sinta, ketika ditanya sama Dukcapil gitu ya, ini mau dipisah nggak harta gono gini? Kami menolak untuk kami memisah. Karena dalam namanya pernikahan itu tuh kami benar-benar harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan cerai. Pernikahan satu untuk selama-lamanya. Kita tuh nggak boleh cerai sebetulnya. Makanya penting untuk kesiapan. Jadi menikah itu adalah tentang kesiapan, bukan karena kesepian. Bukan karena pengen keluar dari mana, dari rumah dan lain sebagainya. Perlu siap dulu. Nah begitu juga kalau kita udah menikah, keuangan itu semuanya jadi satu dan harus terbuka. Dan semua keuangan itu sebetulnya Tuhan yang kasih kepada keluarga kita. Nah itu harus sepakat untuk sama-sama dikelola. Harus sepakat untuk sama-sama kita manage dengan baik. Nah jadi menurut aku keuangan itu kita bisa saling terbuka satu sama lain. Meskipun kita transparan, meskipun kita harus ngasih kepada keluarga yang lain. Karena kita udah menjadi satu daging. Keluarga menjadi prioritas pertama, keluarga kecil kita, inti kita. Nah ini yang penting, itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita itu menjadi satu. Semuanya jadi satu jadinya, nggak ada pisah-pisah lagi, nggak ada di separate lagi, semuanya jadi dalam satu lumbung yang sama. Aku setuju sih, karena itu tuh bisa bikin kita jadi ada bangun tembok dari awal gitu loh sama pasangan kita, apalagi soal keuangan gitu. Kalau misalnya kita dari awal, ya duit kamu ya, duit aku ya, nanti segini. Nah itu tuh seakan kita tuh udah bangun tembok duluan sama pasangan kita. Gimana kita mau lebur menjadi satu daging kalau kita masih ada yang dipisah-pisah dalam kehidupan rumah tangga kita gitu kan. Jadi memang transparan perlu, kesepakatan perlu, persetujuan perlu gitu ya. Karena ya memang ya dia adalah partner kita for life gitu untuk seumur hidup. Jadi kayak misalnya memang kalau mau ngasih ke keluarga, mau ngasih ke siapa, nah itu tuh memang kita harus disepakati bersama. Kayak aku sama Marsha juga kita kasih ke orang tua kita masing-masing dan itu dengan kesepakatan bersama gitu. Dan tidak ada bohong-bohong di belakangnya, ternyata aku kasih segini, Marsha kasih segitu gitu. Dan itu kita belajar untuk saling terbuka, saling transparan dan saling rendah hati untuk mau menerima pemberian maksudnya ke keluarga masing-masing yang mungkin nominalnya juga beda sebenarnya. Tapi ya dengan besar hati kita bisa manage itu gitu ya. Oke, aku mau bacain buat kamu Lukas 16 ayat 10, 11, 12. Nah ini tentang memanage keuangan sebetulnya. Firman Tuhan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. So, I hope ini bisa membantu kamu. Lukas 16 ayat 10, 11, 12 bilang gini, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Yang kedua, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, mamon itu artinya uang. Ya. Hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, di sini kita lihat ayat-ayat ini bilang bahwa yang pertama kita setia dalam perkara kecil. Dalam keluarga, mengelola keuangan, mengelola harta, itu kita harus setia dulu dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Ingat, dalam kehidupan kita semuanya itu dipercayakan Tuhan. Jadi setia dalam perkara kecil, maka kamu akan setia juga dalam perkara besar. Ini dalam hal apapun. Yang kedua, kalau kamu tidak setia dalam mamon, ya siapa yang akan mempercayakan kamu gitu. Jadi setia dalam mengelola keuangan. Perlu keterbukaan, perlu kesepakatan antara suami dan istri. Dan yang ketiga itu barang siapa kamu tidak setia dalam harta orang lain. Nah, harta orang lain artinya kita setia dalam mengerjakan apa yang dipercayakan sama kita dalam pekerjaan. Mungkin sekarang kamu adalah karyawan suatu perusahaan, nah kamu setia mengelola di situ, itu belajarnya seperti itu. Misalnya kamu ngekos, nah kamu buat kosnya itu meskipun bukan punya kamu, tapi kosnya dibikin bagus, dibikin bersih dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita belajar mengelola. Jadi setia dalam perkara kecil ini juga termasuk di dalam keluarga. Kita harus setia dalam mengurus dan mengelola keuangan dalam keluarga. Harus terbuka. Kalau nggak bisa. Iya, betul. Itu jadi kayak bumerang ya jadinya ya nanti ya. Oke gitu ya, semoga menjawab ya teman-teman Out. Nah, ini ada pertanyaan langsung aja yang kedua. Halo Pastor, aku mau sharing mengenai keluargaku semenjak COVID-19. Oke, ayahku di PHK oleh kantornya dan saat ini aku harus merantau bersama istriku ke Jakarta untuk mendapatkan kerja yang lebih layak.
Semenjak itu aku merasa menjadi generasi sandwich. Aku diam-diam memberikan uang ke keluargaku karena ayahku belum juga mendapat pekerjaan. Mulai dari situ rumah tangga kami mulai retak dan sering ribut padahal baru menikah 6 bulan. Sampai saat ini aku masih mempertahankan pernikahanku karena cerai merupakan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sikapku salah nggak ya, Pastor? Sebagai hamba Tuhan, aku mau bilang ketidakjujuran itulah yang membuat pernikahan akan retak ya. Nah makanya dalam hal keuangan kita tuh juga harus jujur sama pasangan kita. Ya. Kenapa kita ngumpet-ngumpet? Kita takut apa? Padahal itu kan suami sendiri atau istri sendiri. Kita tuh harus terbuka, termasuk untuk membantu. Karena pada intinya ketika kita menikah, keluarga yang kita nikahi itu adalah jadi priority. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan keluarga masing-masing. Tapi keluarga kecil kita lah yang menjadi prioritinya. Jadi kita bisa diskusi, bisa nggak ya kita bantu sekian, boleh nggak ya kita bantu sekian, kira-kira gimana. Dan itu diskusi dan itu akan membuat pernikahan semakin sehat. Semakin ditutup-tutupi, semakin tidak jujur, maka uang itu akan memperhamba kita semua. Padahal uang itu adalah hamba kita, jangan dia jadi tuan kita. Kalau dia jadi tuan kita, itu yang bahaya, kita akan diperbudak. Kita nggak bisa mengabdi, firman Tuhan bilang apa? Kita nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Dan pada dua Tuhan, Tuhan atau Mamon. Dia nggak bilang Tuhan atau iblis, tapi Tuhan atau Mamon. Karena duit ini sangat jahat, hati kita ada di situ. Nah jangan sampai kita diperbudak sama uang. Yes, aku tahu kita perlu uang semuanya, tapi biarlah itu menjadi hamba yang baik buat kita, uang itu. Sehingga kita bisa memanage dengan baik, hati kita nggak ada di situ. So aku rasa ini yang perlu diselesaikan sih, mulai jujur sama pasanganmu. Mulai sepakat kalau mau bantu gitu mau bantu keluarga istri berapa, bantu keluarga suami berapa. Karena itu juga berkat kok kalau waktu kita membantu keluarga itu ada sesuatu yang mungkin mereka merasa sukacita dan kan kita harus jadi berkat buat banyak orang, termasuk buat keluarga sendiri. Jadi aku rasa perlu disepakati dan perlu omong, jangan takut karena itu suami istri. Oke, gitu ya. Jadinya jangan takut. Kadang-kadang mungkin kita takut istri atau suami marah, tersinggung, tapi tetap harus diomongin, harus berani untuk transparan soal keuangan, transparan soal ingin memberi kepada orang tua dan sebagainya. Dan jangan sampai pernikahan kalian tuh jadi korban gitu ya. Karena sebenarnya karena masalah uang ini yang kayaknya, aduh ini bener-bener ya tadi kalau kita nggak bisa jadi tuannya, dia yang jadi tuannya gitu kan. Ya jadi semangat ya teman-teman semua. Oke, nah ini soal mertua. Kita beralih nih ya, dari uang ke mertua. Karena ini juga relate sama kehidupan sehari-hari kita. Apalagi sekarang konten-konten di sosial media, ini banyak banget bahas tentang mertua, terus jadiin parodi dan sebagainya. Itu mungkin karena relate banget sama kehidupan sehari-hari. Udah merek sambal juga ya. Tentang mertua-mertua gitu, saking pedasnya. Waduh mertua gue gini, pusing banget sama mertua gue. Gitu kan. Nah oke, nah ini aku langsung bacain aja pertanyaan dari teman-teman way out ya. Nah shalom Kak Shalom, aku dan suami berencana akan tinggal terpisah dengan mertua di rumah baru setelah menikah. Namun entah mengapa saat ini kami ingin merealisasikannya. Tiba-tiba mertuaku bikin ulah dengan pura-pura sakit dan minta suamiku untuk merawatnya. Aku mengetahui ini karena tidak sengaja mendengar perbincangan mertuaku dengan kakak mertuaku melalui telepon. Bukankah hal ini bertentangan dengan Kejadian 2 ayat 24? Coba kita. Bertentangan dengan apa? Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Yuk kita buka yuk. Kejadian 2 ayat 24. Teman-teman yang di rumah boleh ya. Kita buka sama-sama. Kejadian 2 ayat 24 bilang gitu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Sampai situ ya. Nah teman-teman kalau misalnya kita membaca firman, memang kita nggak bisa ambil keteplek gitu. Apa ya keteplek ya bahasanya? Comot, asal comot. Asal comot aja. Ya memang waktu kita menikah kita menjadi satu daging. Dan itu sebabnya perlu untuk kita juga bisa keluar dari rumah orang tua dan kita bisa tinggal bersama. Tapi jangan lupa dengan menghormati orang tua juga. Itu juga kita perlu menghormati orang tua. Itu juga salah satu perintah Tuhan loh untuk menghormati orang tua. Nah, aku rasa kalau kamu mendengar tentang kemauan dari orang tuamu atau mertuamu ya, dan kamu tahu kalau ini dibuat-buat, kamu bisa ngomong loh sama suaminya juga sih. Sebetulnya ini masalah komunikasi aja aku rasa. Kamu bisa ngomong, kenapa kok
ternyata mamamu pengen seperti itu gitu loh. Dan mamamu, suamimu bisa langsung ngomong juga ke mamanya sebetulnya. Iya, sebenarnya suaminya sih bisa jadi dikomunikasikan. jembatan ya. Bisa Karena jadi jembatan. kan tetap memang anaknya, mungkin pengennya anak si laki-lakinya ini yang tinggal di rumahnya. Nah mungkin komunikasi sama suaminya, dan suaminya bisa jadi ya apa ya istilahnya perpanjangannya gitu. Maksudnya kasih pengertian sama mamahnya segala macamnya. Dan lain gitu. sebagainya. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya mertua mau tinggal di tempat kita bersama-sama, nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya untuk kita juga mengurus orang tua di masa tua mereka. Nggak ada salahnya juga kita juga ikut memperhatikan dan mereka tinggal di rumah kita. Atau selama ini juga kita berdua kan sebelum menikah tinggal di rumah orang tua. Nah, ini waktunya kita mulai membalas budi untuk ke orang tua kita. Sehingga aku rasa nggak ada yang salah ketika orang tua pindah ke rumah. Kita bisa take care hidup mereka sampai nanti dipanggil Tuhan. Yang penting ditanya hatinya apa yang mengusik. Sekali lagi apa yang mengusik? Apakah kenyamanan kah? Nah itu yang kita perlu lihat, kenyamanannya itu. Dan yang prioritas memang ya yang penting adalah prioritas keluarga inti kalian lah gitu ya. Jangan sampai itu juga jadi bikin kalian berantem tiap hari dan segala macam. Dan itu harus dikondisikan. Dan disepakati. Kalau misalnya aduh nggak bisa, sepertinya rumahku terlalu kecil misalnya, barangnya terlalu banyak, ya itu bisa dikondisikan mungkin ya dengan hire tenaga ahli untuk bantu urus orang tua. Dan mungkin bisa menengok orang tua misalnya sesering mungkin gitu kan. Kadang-kadang juga orang tua mungkin takut kesepian, takut kehilangan dan segala macamnya. Nah, kita sebagai anak juga bisa ya kalaupun nggak tinggal bareng, kita bayar harga dengan berkunjung ke rumah mereka sesering mungkin gitu. Kalau bisa kita kasih perhatian mereka segala macam gitu. Karena kita akan jadi tua juga kan sebenarnya. Pasti kita juga merasakan kayak kalau ditinggal kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya itu bisa diskusikan. Oke, nah ini pertanyaan sebelum kita minum, aku ada satu pertanyaan nih. Hai Kak, gue adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu anak, masih batita. Gue pribadi mempunyai prinsip untuk membesarkan anak dengan ilmu parenting yang sudah gue pelajari di komunitas parenting gereja. Tapi semenjak tinggal dengan mertua, beliau sering mempermasalahkan cara didik yang gue terapin. Kalau kata suami gue harus mendengarkan kata mertua karena dia lebih berpengalaman dalam mengurus anak. Apa yang harus gue lakukan Kak? Nah ini ribet nih karena suaminya juga karena di side-nya orang tuanya gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan sama istrinya ini? Posisinya di istrinya sih ya. Kalau sebagai suami sih, suami kamu harus tahu bahwa prioritas utama sekarang adalah keluarga inti sekali lagi. Dan kita harus work on sama keluarga kita nih. Kita harus lihat apa yang bisa kita kerjakan, value-value apa yang kita bisa kasih dalam keluarga kita. Karena apa? Belum tentu cara yang lama dengan cara kita dididik seperti apa itu bisa works di anak kita yang sekarang. Kadang nggak berguna loh, kadang itu nggak works ya, nggak berhasil. Karena beda generasi juga, beda zaman juga. Beda generasi, beda zaman. Pokoknya kita lihat beda banget lah kehidupan generasi kita sama generasi yang sekarang. Nah kita harus melihat kebutuhan anak kita juga, jangan kita samakan. Makanya untuk itu kita perlu duduk dan membahas sama-sama di dalam sebuah keluarga sih tentang bagaimana kita akan parenting anak-anak ini. Dan bagus kamu udah belajar di gereja. Kan waktu belajar kita bukan hanya mendapatkan informasi, tapi biar kita lakukan itu. Karena sesuatu yang kita belajar di gereja ya kita berdoa itu sesuai dengan values-values firman Tuhan ya. Benar. Sehingga yang kita harus dengerin sebetulnya adalah firman Tuhan dan juga diskusikan dengan istri. Sebagai seorang istri, yuk semangat nggak apa-apa, diajak ngomong aja terus suaminya dengan kasih, dengan baik-baik. Kalau perlu ajak mentor di gereja juga gitu ya. Kalau perlu ajak orang ketiga siapapun yang kalian percaya, yang kamu percaya untuk bisa menengahi dan sebagainya. Karena memang itu penting banget ya, parenting harus sepakat. Apalagi kalau suami istri di depan anak, nah itu benar-benar harus sepakat. Jadi nggak apa-apa, semangat ya, kasih pengertian sama suaminya. Oke? Oke, kalau gitu aku mau minum, aku aus nih sebelum kita lanjut dengan tema. Pertanyaan yang seru-seru ya. Karena ini seru banget ya soal marriage ya. Ayo kita minum dulu. Kalau kamu belum menikah, dalam mencari pasangan hidup, buka mata lebar-lebar. Tapi kalau udah menikah, tutup mata rapat-rapat. Situasi tertentu mungkin yang finansial ya, kalau sekarang kan berarti bahasa finansial. Memang si finansial belum tercukupi, ada istri yang harus bekerja, memang harus benar-benar kerjasama untuk mencukupi ya. Suami itu adalah imam.
dari semua. Kamu yang harus nyetir keluarga kamu dan membawa keluarga kamu ke arah mana. Dan kalau ada satu yang sedikit melenceng, ya seorang imam harus lurusin itu semua sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita lanjut. Tadi kita bahas mertua ya. Kita masih ngomong soal pernikahan, ya seturut firman Tuhan atau enggak. Nah tadi bahas mertua kayak, aduh gini mertuaku gini, segala macam. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman yang tadi tuh lihat kan pertanyaannya banyak tentang merit. Nah kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan soal tema lain atau misalnya ada bahasan lain, boleh langsung ke sini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kan ngomongin soal mertua. Nah, ini sekarang ngomongin mungkin lebih ke suami kali ya. Suami yang mungkin dibilang kayak kurang bertanggung jawab atau misalnya suami yang kayak pencari nafkah. Nah, ini kan kadang-kadang di kota yang besar ini, di kota metropolitan apalagi mungkin suami-suami itu dituntut gitu ya untuk cari nafkah lebih apalagi buat anak. Nah, ini juga ada pertanyaan dari teman way out yang soal suami yang juga menafkahi anak nih. Nah suami aku merupakan karyawan honorer. Saat kami belum punya anak, kebutuhan hidup kami masih tercukupi. Masalah datang saat anak kami lahir. Keuangan kami mulai tidak stabil. Aku pun memutuskan untuk kerja, tapi semenjak bekerja fokusku mulai terbagi di mana pekerjaan rumah mulai terbengkalai dan mertuaku protes. Adik iparku membelaku karena seharusnya masalah keuangan kami merupakan tanggung jawab suamiku. Namun suamiku tidak menerima saat disalahkan. Bagaimana caranya supaya suamiku bisa lebih bertanggung jawab untuk keluarga seperti yang tertulis di 1 Korintus 7 ayat 3. 1 Korintus 7 ayat 3. Ya, kita baca aja ya supaya kita ngerti apa yang ditulis di sini. 1 Korintus 7 ayat 3 bilang begini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Nah, apa sih peran dan tugas dan tanggung jawab dari istri dan suami? Nah, firman Tuhan jelas bilang bahwa istri-istri tunduklah pada suamimu, hormatilah pada suamimu ya. Dan juga suami juga, suami-suami kamu kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Istri tunduk dan menghormati suami, suami juga mengasihi dan juga ada menghormatinya juga di situ, ada respect di situ. Nah, itu yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Mengasihi seperti apa sih para suami? Mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan ini sesuatu loh. Apa yang Kristus lakuin buat jemaatnya? Dia mati buat jemaatnya, bagi hidup buat jemaatnya. Dan ini yang menarik bahwa pernikahan itu artinya kita harus ada pengorbanan yang kita lakukan setiap hari selama hidup kita. Itulah pernikahan. You died for yourself every day. Dan ini nggak bisa dikurang-kurangin. Kita harus menekankan ego kita. Nah, so apa yang harus dilakukan dalam kehidupan berkeluarga, suami istri? Ya, menghormati, mengasihi, ada di situ. Dan ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi kalau melihat ada masalah, aku percaya pasti akan ada solusinya. Apa yang dilakukan ketika ada anak, waduh keuangan nggak cukup, istri ikut bekerja. Tapi kalau istri ikut bekerja, kadang yang di rumah juga ngepel agak susah, nyapu agak susah. Ya kita cari solusinya apa? Apakah juga suami juga boleh banget turut serta untuk membersihkan rumah loh. Karena rumah itu kan dipercaya Tuhan, semuanya punya Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Ingat tadi di awal kita bilang bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita setia dalam perkara besar. Artinya apa? Suami dan istri perlu kerjasama. Termasuk kalau misalnya rumah kotor, ya kita harus sama-sama untuk bersihin. Bukan tugas istri aja. Toh juga kalau uang kurang, istri juga kerja. Yang padahal itu adalah bagian dari suami juga. Sehingga tanggung jawabnya ini kita bisa sama-sama untuk supaya ya kapal pernikahan ini bisa berjalan. Ya, jadi intinya adalah kerjasama yang baik kerjasama yang baik, nggak bisa ego. Nggak bisa saling nyalain, ya itu kan tugas lo gitu kan, itu kan tugas istri, itu tugas suami. Harusnya gue kerja itu tugas suami gitu kan, suami juga pas di rumah bantuin dong kerja gitu kayak, lo itu kan tugas istri, nah itu akan saling menyalahkan kalau kayak gitu kan. Nah makanya memang di situasi tertentu mungkin yang finansial ya, kalau sekarang kan berarti bahasa finansial. Memang si finansial belum tercukupi, ada istri yang harus bekerja, memang harus benar-benar kerjasama untuk mencukupi ya, gitu ya. Dan juga ada rumah yang berantakan. Ini kan case-nya ada kebutuhan yang ya nggak tercukupi gitu ya.
Dan yang kedua rumah yang berantakan. Nah dua-dua ini kita harus kerjasama nih. Iya, Kita rendah harus hati reduce ya. ego, harus rendah hati dan harus ya itu reduce ego kita, Hmm. menekan ego kita. Karena ini namanya pernikahan. Waktu masih jomblo mah nggak apa-apa single. Tapi kalau udah menikah, ayolah kita kerjain sama-sama. Karena semuanya dari Tuhan kok. Anak Iya. dari Tuhan yang harus kita biayai, tanggung jawab, Iya. dan juga rumah juga, Iya, iya benar. kantor juga, Betul. semuanya. Dan aku juga sama Marsha tuh bagi tugas loh, Mm-mm. teman-teman Way Out. Jadi misalnya di rumah aku udah ngepel sama nyuci piring gitu. Nah, Marsha yang apa namanya yang masukin baju ke lemari gitu kan. Terus dia juga misalnya besoknya tiba-tiba dia nyapu gitu, terus bersihin apa dan sebagainya. Nah, itu menurut aku salah satu bentuk dari dia mengasihi aku gitu, karena memang pernikahan itu nggak bisa kayak itu tugas lo, itu tugas gue gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu. Kita tuh menikah adalah saling memberi, saling mengasihi satu sama lain. Nah itu udah pasti, nggak bisa kita menuntut apa yang harus dipenuhi gitu dalam diri kita. Kita justru harus memberi buat pasangan kita gitu, buat pernikahan ini gitu ya. Aku setuju. Jadi bukan hanya tentang menuntut, lo Iya. harus gini, lo harus gitu, lo harus gini, lo harus gitu. Tapi ini tentang memberi. Love is about giving. Itu yang Tuhan Yesus lakuin buat kita. Terus memberi ya. Iya. Mengasihi kita dengan tidak pamrih. Karena kasih Tuhan tuh nggak transaksional. Nggak, lihat deh, nggak transaksional kayak kita. Kita kan transaksional. Aku nih udah capek kerja, cari duit. Loh, aku juga cari duit. Iya. Nah ini rumah gimana? Nah itu yang membuat kita akhirnya berantem. Yuk, sama-sama dengan rendah hati kita obrolin ini masalah keluarga kita ini nih. Gimana ya kita selesainya? Yuk kita sama-sama selesaikan dengan kasih Kristus. Oke, next question ya. Halo kakak-kakak Way Out, hai. Aku memiliki suami dari keluarga kaya. Sehingga dia malas bekerja karena terbiasa hidup berkecukupan dengan uang orang tuanya. Namun semakin kesini banyak teman-teman aku yang nyindir karena masih disuapin orang tua. Aku pun mulai terpikir bagaimana nasib kami jika kami ditinggalkan orang tuanya. Menurut firman Tuhan sendiri, apakah suami boleh tidak bekerja saat sudah berumah tangga dan hanya mengandalkan uang dari orang tua? Bahkan di Kejadian juga bilang gak akan dengan bersusah payah kamu akan mengais gitu ya. Tapi aku ngelihat bahwa apakah waktu kamu pacaran kamu nggak bisa melihat itu dari sisi suamimu gitu loh. Karena untuk merubah orang tuh agak susah. Agak susah ya. Makanya ini saran yang aku kasih buat teman-teman Way Out yang belum menikah atau yang sudah menikah juga. Kalau kamu belum menikah, dalam mencari pasangan hidup buka mata lebar-lebar. Tapi kalau udah menikah, tutup mata rapat-rapat. Kamu harus menerima kekurangan dari pasangan kamu. Makanya penting sekali untuk kita sibuk mempersiapkan diri dalam pernikahan sebetulnya. Daripada kita sibuk healing-healing. Nah ini kita perlu sadari ini juga. Sangat penting untuk kita mempersiapkan. Termasuk dengan waktu kita melihat suami gue kayaknya kok disuapin terus sama mungkin dari pacaran sebenarnya udah kelihatan. Iya, dari pacaran kali sebetulnya ya, udah kelihatan pasti bagaimana kehidupannya dia, apakah dimanja sama orang tua, itu tuh udah kelihatan. Nah, yang jadi pertanyaannya ya itu yang kenapa kamu memilih dia pada waktu itu? Ya kan? Kenapa memilih dia? Karena aku rasa perubahan itu harus dari dirinya sendiri sama Tuhan. Jadi ya berdoa, saran aku sih berdoa sama Tuhan sehingga Tuhan menyentuh hatinya dan mungkin ada proses-proses yang Tuhan akan berikan untuk supaya suami kamu berubah. Dan yang kedua adalah mungkin kamu bisa bicarakan sama suamimu gitu. Dan mungkin sebagai pakai usaha atau apa, kita harus berdiri di kaki sendiri karena akan susah kalau terus disuapin sih. Iya, dan mungkin sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong ya encourage suaminya untuk mau bekerja gitu ya, mau mengusahakan, mungkin privilege karena orang tuanya kaya gitu kan. Nah justru dari situ di encourage suaminya untuk bisa punya pekerjaan gitu, punya usaha dan sebagainya gitu. Nggak ada salahnya untuk seorang istri mendorong suaminya untuk arah sana gitu ya, kalau untuk udah yang menikah gitu kan. Iya, atau kalau misalnya duitnya banyak banget ya buka usaha aja. Iya, duitnya banyak Jadi, banget. kantornya sesukanya dia, paling waktunya juga sesukanya dia, kan bos. Jadi kalau itu tapi bisa tetap harus diatur, diusahakan. tetap harus Iya, diusahakan sih sebetulnya. Oke, kalau gitu. Nah, ini kalau tadi dari pihak
suami kan. Nah ini tuh dari istrinya, istri yang tidak sesuai dengan ajaran firman, Wah, gitu kan. bagaimana tuh? Nah ini mungkin dari suaminya ya. Aku langsung bacain satu pertanyaan aja Ya. nih. Halo Kak, aku mau tanya. Sekarang ini aku dan istriku sudah mempunyai satu anak. Namun karena istriku kesulitan mengurus anak kami memutuskan untuk memakai jasa pengasuh. Akhir-akhir ini aku melihat bahwa istriku sering meninggalkan anakku dan memilih untuk pergi bersama teman-temannya hingga larut malam. Jadi anakku lebih sering dengan pengasuh. Menurut kakak, ibu yang sesuai dengan firman Tuhan itu yang seperti apa ya agar aku bisa menegur istriku dengan baik? Ya yang sesuai dengan firman Tuhan. Istri seperti apa? Istri yang benar-benar ya sudah jelas tadi memang harus tunduk dan harus menghormati. Iya. Bahkan di dalam sebuah keluarga juga itu. Iya. Nah makanya perlu sih untuk dibicarakan sama istri Iya, tentang karena hal ini. kalau aku dari pihak seorang istri ya, posisi seorang istri, kita harus siap untuk menjadi istri dan seorang ibu gitu. Kalau misalnya belum siap, jangan menikah dulu. Apalagi kalian akan jadi ibu dari anak-anak kalian yang which is dia itu butuh figur seorang ibu, kasih seorang ibu, nggak bisa yang ada dia jadi anak neni nanti gitu kan. Apa yang mau kita kasih ke anak usia kecil-kecil itu yang mereka bisa, mereka tuh nyerap seperti sponge loh, kayak apapun mereka serap gitu. Kayak kita punya keponakan, kita ngomong apa besoknya dia ikutin gitu. Nah itu jangan sampai juga jadi sinetron yang ngajar, karena kan pasti kan neni sukanya nonton sinetron misalnya dan segala macam. Nah itu kita harus bener-bener siap jadi seorang ibu gitu. Jangan jadi bandelnya telat gitu. Misalnya keluar malam ya baru setelah jadi seorang ibu. Nah itu menurut aku yang nggak wise gitu dari seorang istri. Itu sih. Iya benar banget. Dan itu ada sebuah tanggung jawab loh. Untuk punya anak itu sebuah tanggung jawab. That's why parenting itu sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Apa yang kamu akan lihat sama anakmu nanti kalau bisa dibesarkan dengan orang lain. Pasti value-value-nya pasti nggak akan sesuai dengan apa yang kamu mau ajarin. Misalnya value-nya firman Tuhan, tapi kalau misalnya kita nggak ada di situ, tidak hadir buat anak kita, dari mana dia akan belajar tentang firman Tuhan, dari mana dia akan belajar tentang value-value itu. Nah aku rasa perlu sekali untuk duduk bareng, deep talk, ditegur, nggak apa-apa, karena kalau tanya yang sesuai dengan firman mah ya itu, dia harus tunduk bicara tentang obedience, ketaatan sama suami, karena di mana-mana suami itu adalah imam dari semua. Kamu yang harus nyetir keluarga kamu dan membawa keluarga kamu ke arah mana. Dan kalau ada satu yang sedikit melenceng, ya seorang imam harus lurusin itu semua sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tunduk dan juga hormat, tapi bukan berarti ditindas, enggak juga. Tetap harus dengan kasih Kristus. Makanya harus diomongin dengan baik. Kamu tanya deh tuh sama istrinya. Ya semangat para istri-istri di luar sana ya, dan suami-suami. Oke. Nah way out, istriku menggunakan kekerasan dan kata-kata kasar dalam mendidik anak karena didikan masa lalu dari orang tuanya. Istriku bilang kalau nggak pakai kekerasan nanti anak akan jadi manja karena kekerasan verbal dan kata-kata kasar yang sering dilakukannya. Akhirnya anakku sering mengikuti perkataan yang kurang baik. Sampai guru sekolah minggu kerap menegur kami sebagai orang tua. Aku sudah sering mencoba menegur dan menasehati istriku, tapi dia nggak kunjung mengubah perilakunya. Solusi apa yang tepat untuk mengatasi perilaku istriku? Ini mungkin hampir sama sih ya, maksudnya memang harus, menurutku harus ditegur sih, maksudnya dari seorang imam dikasih tahu gitu bahwa parenting itu nggak seperti ini gitu, maksudnya dan ya itu tadi yang cara yang lama, cara orang tua kita yang lama itu belum tentu cocok buat anak-anak kita juga gitu, dan mungkin menimbulkan trauma-trauma tersendiri kan buat kitanya tersendiri. Nah, kitanya juga gitu. Jadi memang cara-cara yang baik yang dilakukan suami istri itu harus sepakat gitu, nggak apa-apa untuk diomongin, ditegur mungkin gitu kan. Dan ini katanya dia udah negur terus dan istrinya nggak mau dengar. Aku rasa berdua perlu ikut kelas di gereja, pasti ada kelas-kelas true marriage lah, pernikahan lah. Nah kita harus rendah hati juga belajar apa yang firman Tuhan katakan. Apakah kekerasan itu benar sesuai dengan firman Tuhan, kata-kata kasar, justru itu aku rasa itu adalah kata-kata kutukan loh. Contoh, goblok kamu, maaf ya, bodoh kamu anak tolol dan lain sebagainya, itu sebuah kata-kata kutukan sebetulnya yang akan nyampe ke hati anak-anakmu. Mungkin yang muncul bukannya ya manja sih enggak, tapi
sesuatu yang Kepahitan nanti kepahitan, jatuhnya. sesuatu benih yang salah, Iya. sesuatu benih yang sebetulnya kita pengennya baik tapi ternyata enggak. Iya, aku setuju sih untuk ikut kayak kelas Mm-mm. parenting gitu ya untuk orang tua. Iya, karena itu penting sekali. Kalau ada kelas-kelas itu aku rasa solusinya ikuti supaya istri dengar bukan hanya dari suami aja, mungkin Iya. dari gereja juga, dari gembalanya, dari pendetanya. Karena terkadang gitu ya, karena saking dekatnya ketika kita kasih tahu Iya. orang yang terdekat nggak mau didengerin. Mm-mm. Giliran pendeta yang ngomong baru tuh kan pendeta Iya, itu iya, iya. ngomong dalam hati kita, gue juga udah ngasih tahu lu berapa kali kali, tapi itu yang perlu Heeh. dilakuin Iya, ya, iya, ikut iya. kelas dan lain sebagainya. Karena ini udah ditegur berkali-kali Oke, iya udah sebetulnya. ditegur berkali-kali sih ya, cuman ya Mm-mm. memang belum tak kunjung juga gitu kan Iya, ya. Tapi ya konseling. konseling lah sama orang-orang terdekat yang bisa, mungkin kalau mungkin nggak nyaman ke dunia profesional, mungkin ke lingkungan gereja dulu kalau Iya, misalnya iya, punya iya. gereja lokal ya. Perlu loh, kita perlu satu sama lain loh. Iya, Kita nggak bisa sendiri, sendirian. Kita iya. perlu dikuatin, kita perlu belajar dan lain sebagainya. Manusia itu makhluk komunitas, makhluk kolaborasi. Iya. Jadi kita nggak pernah bisa sendirian. Seintrovert apapun kamu nggak pernah bisa sendirian. Kamu perlu orang lain untuk terus menopang dan untuk terus mendoakan kita semua. Oke. Mm-mm. Nah, kalau tadi kan udah ngomongin nih peran istri, peran suami gitu ya. Kadang-kadang memang ada yang menyimpang dan segala macam yang perlu Mm-mm. diperbaiki. Nah, kalau ini kita mau bahas dari em, sisi apa ya? Mungkin kalau merit itu kan bukan identik ya. Merit itu kayak kayak itu kan harus diusahakan. Mm-mm. Nah, kadang-kadang yang gagal di tengah jalan, mungkin ada orang ketiga Mm-mm. gitu ya, terikat dengan yang lain. Nah, itu kita mau bahas itu nih. Nah, hai Kak, belakangan ini banyak sekali kasus hadirnya orang ketiga di berita media sosial, ya kan? Pelakor lah gitu istilahnya, atau Pebinor. pebinor ya. Karena maraknya berita itu, aku semakin parno dan jadi posesif sama suami. Setiap suami tidur, aku suka ngecek Wih, chat di HP-nya. Menurut Pastor, hubungan seperti ini sehat nggak? Dan apa yang harus aku lakukan supaya rumah tanggaku jauh dari orang ketiga? nggak sehat sih kalau misalnya itu udah bikin kamu stres, bikin kamu Iya. panik sendiri, bikin kamu anxiety. Berarti kamu artinya udah nggak percaya sama suami kamu Iya. sebetulnya. Betul. Dan itu tanda-tanda hubungan yang tidak sehat sebetulnya. Hmm. Dan aku rasa kamu perlu sih untuk gali kenapa ya, kok aku ngerasa curiga ya, anxiety. Apa jangan-jangan karena sosial media, Mm-mm. jangan-jangan karena kamu membandingkan orang lain yang di luar sana, Iya. yang kayaknya setia kok tiba-tiba selingkuh. Sampai akhirnya kamu bawa dan berpikir bahwa keluargaku jangan-jangan nanti seperti itu. Iya. Jadi kamu berusaha mengontrol semuanya. Dan itu akan membuat kamu stres dan membuat kamu capek sendiri. Mm-mm. Nah makanya perlu juga kita percaya, trust sama suami kita, Iya, apalagi sama sebenarnya kalau keluarga. itu awalnya berawal dari ketakutan kita sendiri Ketakutan sebenarnya. sendiri, Yang iya. kita tuh lihat sosial media bukan karena ulah suaminya, tapi karena Mm-mm. memang kita yang ngelihat sesuatu yang nggak baik di luar sana, itu jadi kita kayak itu otomatis kita jadi kayak menuduh suami kita melakukan yang enggak. Sebenarnya padahal dia nggak apa-apa gitu. Karena ketakutan kita aja yang menguasai kita sehingga kita kayak aduh chat sama siapa nih, di chat di scroll sampai bawah, di chat sampai emailnya, kadang-kadang gitu ya. Ya. Saking nggak percaya. takutnya gitu. Jadi mungkin jadi dari seorang istri juga mungkin bisa social media detox gitu kan, karena itu juga penting karena kita terlalu sering melihat media sosial dan kita ngelihat, kalau aku lihat di media sosial ya, itu kan ada yang namanya FYP. Nah kita liatin tuh sampai habis. Itu Nah di TikTok ya? Iya, kalau kita liatin sampai habis nanti ya FYP selanjutnya itu akan konten-konten yang kayak gitu gitu. Nah makanya kita jangan kasih makan diri kita juga sama konten-konten yang kayak gitu. Jangan berlama-lama untuk melihat konten-konten yang sebenarnya negatif sih menurutku gitu kan. Apalagi suami kita nggak terbukti melakukan apa-apa, itu jadi sebenarnya jadi meracuni diri kita sendiri dan itu jadi toksik dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang perlu kamu lakukan juga, kamu datang sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan mampukan aku untuk aku secure. Karena aku percaya keluargaku ada di dalam tangan Tuhan. Berdoa sama Tuhan supaya dibongkar hati kamu, dibongkar setiap berhala, kontrol mungkin, atau ketakutan, anxiety dan lain sebagainya. Kamu berdoa, Tuhan kuatin aku percaya keluargaku ada di dalam tangan Tuhan, di dalam lindungan Tuhan. Berdoa untuk suamimu, berdoa untuk keluargamu. Dan aku percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan sih selalu sempurna sih dalam hidup kita ya. Iya. Sambil kita juga terus
punya waktu-waktu doa sama Tuhan dan juga waktu-waktu doa sama keluarga, dan ini sangat penting supaya value-value firman Tuhan itu Mm-mm. juga terus ada di dalam hidup kamu sehingga kamu nggak anxiety karena tahu values itu, percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Amin. Mm-mm. Gitu ya, jadi semangat. Jadi jangan dikuasai ketakutan ya. Dan dikuasai ketakutan. Oke, nah di Way Out aku baru aja menikah dengan seorang public figure. Oke, awalnya pernikahan kami ditentang orang tuaku. Mengingat banyak kasus selebriti yang kawin cerai. Namun aku berusaha meyakinkan orang tuaku hingga kami pun menikah. Ya. Masalah muncul saat kami LDR, di mana suami semakin jarang menghubungiku dan jarang balik ke rumah saat dia libur syuting. Aku takut dia cinta lokasi dengan lawan mainnya mengingat banyak berita di media sosial yang gencar memberitakan fenomena cinta lokasi akhir-akhir ini. Bagaimana ya Way Out cara aku menghadapi kekhawatiran ini? Aku rasa ya, kita tuh memang sukar untuk mengontrol apa yang terjadi di luar kita sebetulnya. Ya. Kepanikan-kepanikan, ketakutan-ketakutan itu tuh memang kadang sebagai manusia tuh tetap ada dalam hidup kita. Tapi aku berdoa supaya kita tuh nggak hidup di dalam ketakutan. Mm-mm. Takut boleh, tapi jangan sampai ketakutan menguasai kita. Kalau takut sudah mulai muncul, ya langsung aja berdoa datang sama Tuhan. Minta kekuatan sama Tuhan. Minta Tuhan teguhkan dan lain semuanya. Jangan sampai kita hidup di ketakutan, anxiety, dan lain sebagainya. Apalagi berbicara tentang kerjaan suami. Dan aku rasa sebelum menikah juga kamu tahu kan bahwa kalau itu public figure dan lain sebagainya. Dan kita udah tahu konsekuensi yang ada. Mungkin syuting di luar kota, mungkin dia akan ketemu lawan main yang beda jenis, mungkin ada adegan-adegan yang yang harus meluk, harus nyender, harus jadi suami istri. Nah seharusnya kita udah tahu sebetulnya tentang calon pasangan kita. Makanya aku rasa orang tuamu juga cukup berusaha untuk bisa menyadarkan kita, yang kamu nikahin ini public figure loh. Nggak salah sih, cuman aku rasa itu yang kita harus sadari bahwa itu adalah pilihan kita. Waktu kita udah menikahi public figure, ya kita harus terima setiap konsekuensi yang ada. Dan juga kita terus berdoa sama Tuhan, dipelihara kehidupan pernikahan kita. Dan juga ini harus sih, di dalam keluarga tuh firman Tuhan harus terus jadi value dan fondasi dalam kehidupan keluarga. Kasih Kristus harus menjadi dasar dari kehidupan keluarga. Apapun pekerjaannya, mau public figure kah, pilot kah, dokter kah, insinyur kah, apapun juga, kalau nggak ada value firman Tuhan, sama aja ya? maka akan sama aja. Kejahatan tuh ada di mana-mana. Di dunia apapun, kedokteran juga, semuanya lah. Itu tuh pasti ada, kalau nggak sesuai firman Tuhan tuh pasti ada orang-orang yang kadang tergoda untuk kompromi sama dosa. Nah makanya firman Tuhan harus kuat. Dasar dari keluarga kita adalah kasih Kristus. Ini yang harus terus dibangun. Jadi meskipun dia public figure, tapi dia tahu dia adalah public figure yang memegang value-value firman Tuhan. Yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan that's really good. Bener-bener keren banget. Iya, tapi kalau misalnya aku boleh saran sih memang hubungan yang udah suami istri memang agak di encourage untuk tidak LDR sih menurutku. Jadi memang harus sering bertemu gitu ya, jangan lama-lama juga berpisah dengan satu sama yang lain gitu. Karena di dalam kehidupan pernikahan ya kita kan membangun rumah tangga gitu. Gimana kalau misalnya istri terpisah jauh dari suaminya terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, itu menurutku agak kurang ideal juga gitu. Dan itu bisa dikomunikasikan gimana caranya biar kalian tetap bisa sering bertemu gitu kan. Jadi ya emang pernikahan tuh seni untuk membangunnya harus bersama-sama gitu dan apa ya, bareng-bareng lah istilahnya gitu. Iya, harus. Menurut kamu gimana? Iya, aku setuju harus bareng-bareng juga dan harus disolusikan, dikomunikasikan lagi. Kok nggak pulang sih babyku? Emang sesibuk itu kah? Pulang dong, aku rindu nih. Iya, itu harus dikomunikasiin gimana caranya. Entah mungkin kamu jadi ikut atau misalnya tempat tinggalnya yang deket dan segala macamnya itu bisa diusahakan sih gitu. Iya, betul banget. Makanya kita di dalam keluarga juga, nah itu perlu yang namanya secure sama pasangan. Secure sama pasangan,
Dan ya kita tahu bahwa dalam jalanin rumah tangga ini kita harus bersama-sama gandengan tangan, nggak bisa sendiri-sendiri Ya. dan ini sangat perlu loh. Apalagi ya kamu yang pasangannya suka keluar kota, kita berdoa terus dan juga kita percaya bahwa biar firman Tuhan itu melekat di hatinya sehingga kalau mau aneh-aneh ada kegelisahan jangan, nggak boleh, nggak sesuai dengan firman Tuhan dan itu sangat penting. Pertumbuhan firman Tuhan harus ada di dalam keluarga masing-masing. Oke, alright teman-teman way out, itu semua tadi pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru banget dan memang ternyata dialami sama teman-teman semua sih ya, maksudnya di-relate dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, kalau gitu ini udah waktunya Sintaro Sari pamit dan Marsha Manopo juga. Ya. See you di next way out dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Oke teman-teman semua, sampai jumpa ketemu di way out selanjutnya. God bless you. Bye.